Selamat datang Bapak, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Widya, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Bapak dengan nama siapa nih? Pak Suparno. Pak Suparno. Umur Bapak? 30 tahun. 30 tahun. Baik, jika boleh saya tahu, keperluan datang Bapak kemari apa nih? Mau periksa penglihatan. Penglihatan. Apakah terjadi kabur gitu Pak nih? Pernah berbenturan Pak. Oh, kabur gara-gara Jatuh Pak. benturan. Jatuh ya. Baik. Untuk itu, maka saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui apakah penglihatan Bapak ini terjadi gangguan atau tidak, yakni ada pemeriksaan pergerakan bola mata, tajam penglihatan, dan lapang pandang. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Baik, apabila Bapak bersedia, untuk itu saya minta Bapak untuk menuju ke ruang pemeriksaan dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti Bapak? Bisa. Silakan Bapak. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yakni yang pertama pemeriksaan pergerakan bola mata. Pada pemeriksaan ini, sebelumnya saya akan memeriksa apakah ada pergerakan yang abnormal atau yang disebut dengan nystagmus. Baik, tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di mana nanti saya akan menggerakkan jari saya ke beberapa arah. Jadi Bapak silakan mengikuti pergerakan dari tangan saya. Apakah bisa dimengerti Bapak? Bisa. Baik, saya akan mulai. Baik, sudah. Selanjutnya pada pemeriksaan yang tadi itu diamati bagaimana pergerakan dari bola mata, apakah ada hambatan atau tidak. Pada pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa pergerakan bola mata kanan itu untuk ke atas, ke bawah, dan ke lateral, ke medial itu normal, tetapi ke lateral itu dia ada terbatas sedikit. Sedangkan pada mata kiri itu untuk ke lateral, medial, superior dan inferior itu normal. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk yang menggerakkan bola mata Bapak sendiri, mungkin bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Bisa dimulai Pak? Ya. Baik, sudah. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Pada pemeriksaan ini saya akan terlebih dahulu memeriksa apakah pada mata Bapak ada kelainan seperti katarak atau jaringan parut, beradangan, atau glaukoma Pak. Baik, permisi Pak. Baik, tidak ada. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemeriksaan karena tidak ada kelainan yang terdeteksi. Maka yang pertama yang saya lakukan adalah jarak antara pemeriksa dan pasien itu adalah antara 1 sampai 6 meter. Selanjutnya saya meminta Bapak untuk menutup mata kiri terlebih dahulu untuk memeriksa tajam penglihatan dari mata kanan. Baik, silakan Bapak ditutup. Baik, nanti saya akan menunjukkan jari saya. Silakan Bapak sebutkan. Ya. Sebutkan berapa jumlah yang Bapak lihat. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk itu saya mulai pemeriksaan pada mata kanan Pak. 2, 3, 4. Baik, saya mundur. 1, 2. Apakah kabur Pak? Oh, lihat itu. Oke, baik. Tapi ada sedikit ada jarak lebih dari 1 meter Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada mata kiri. Oleh karena itu silakan Bapak tutup mata kanan dan prosedurnya sama seperti tadi Pak. Silakan tutup mata kanan Pak. Baik, saya akan mulai. Ini berapa Pak? 1, 3, 4. Ini saya mundur. Lihat. Baik, tidak ada. Baik, dari pemeriksaan ini dapat didapatkan bahwa dari pemeriksaan ini itu ada beberapa kelainan atau gangguan, yakni Bapak hanya bisa melihat pada jarak 1 meter. Untuk lebih dari 1 meter itu Bapak katakan kabur. Jadi ini dideteksi bahwa ada gangguan pada penglihatan Bapak. Selanjutnya adalah saya memeriksa lapang pandang Bapak. Pada pemeriksaan ini itu adalah yang pertama itu jarak antara pemeriksa dan pasien itu adalah 1 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit prosedur, di mana nanti saya akan meminta Bapak untuk menutup salah satu mata Bapak dan saya akan menggerakkan tangan saya
Lalu apabila terlihat, katakan terlihat. Apabila bergerak seperti ini, katakan bergerak, Pak. Sejauh ini apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya mulai, Pak. Yang pertama, silakan tutup mata kiri terlebih dahulu. Baik, saya mulai, Pak. Ke lateral 90 derajat, apakah terlihat, Bapak? Terlihat. Satu. Ke Terlihat. atas 75 derajat, apakah terlihat, Bapak? Kabur. 70 derajat, apakah terlihat? Lihat. Ke lateral 60 derajat, Lihat, apakah lihat. terlihat? Ke bawah Lihat. 70 derajat, Lihat. terlihat. Baik. Selanjutnya, karena sudah, jadi dapat dihasilkan bahwa mata kanan itu untuk ke lateral dan ke nasal atau ke medial itu dia normal, sedangkan ke arah Ya. atas dan ke bawah itu dia terdapat kabur pada atau tidak terlihat pada sudut 75, tapi 70 itu terlihat. Selanjutnya pada mata kiri, Bapak, silakan tutup mata kanan. Baik. Lihat. Apakah terlihat? Lihat. Satu. Lihat. 60 derajat, apakah terlihat? Lihat. Ke atas 75 derajat, Kabur. Kabur. kabur 70 derajat, Iya, kelihatan. Ya. Ke bawah 75 derajat, terlihat, Bapak? Kelihatan. 70 derajat, Lihat. kelihatan. Baik. Baik, pada pemeriksaan pada mata kiri itu didapatkan sama seperti mata kanan, yakni terdapat kabur, di mana untuk untuk yang mata kiri itu tadi normal, di lateral itu dapat melihat pada 90 derajat, ke nasal itu 60, ke atas dan ke bawah itu sama-sama 75 derajat. Berarti untuk mata kiri Bapak normal, sedangkan mata kanan Bapak itu ada kemungkinan kelainan, Pak. Iya. Baik, sekian dari pemeriksaan untuk kesehatan mata ini. Untuk kesimpulan dari serangkaian dari pemeriksaan ini akan saya sampaikan di tempat awal tadi. Untuk itu, saya meminta Bapak untuk menuju ke tempat tadi, Pak. Apakah Bapak mengerti? Berarti. Baik, saya akan melakukan tindakan asepsi terlebih dahulu. Iya. Silakan, Bapak. Iya. Baik, sekarang izinkan saya untuk memberikan atau menjelaskan hasil kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan tadi, Pak. Yang pertama, pada pemeriksaan pergerakan bola mata itu untuk pergerakan yang abnormal itu saya tidak melihat apa ada pergerakan yang abnormal atau nystagmus. Selanjutnya, pada pemeriksaan untuk mata kanan ketika diarahkan itu terdapat gerakan yang terbatas ke arah lateral, Pak, untuk mata kanan. Tapi untuk mata kiri itu normal. Selanjutnya, pada pemeriksaan tajam penglihatan atau visus itu didapatkan bahwa mata kanan itu tidak dapat melihat lebih dari 1 meter, hanya dapat melihat pada jarak 1 meter. Jadi visusnya adalah 1/60, Pak. Sedangkan mata kiri itu dia masih normal, itu masih dapat melihat pada jarak yang ditentukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, di mana pada pemeriksaan lapang pandang ini itu didapatkan bahwa pada mata kanan Bapak itu terdapat sedikit gangguan, di mana untuk arah ke atas dan ke bawah itu hanya dapat melihat pada sudut 70, sedangkan normalnya adalah 75 derajat. Untuk ke lateral dan ke medial atau ke nasal itu masih bisa terlihat berarti normal, hanya masalah di atas dan di bawah saja. Itu untuk mata kanan, Pak. Untuk mata kiri itu normal, di mana ke kanan di mana ke lateral, ke nasal, ke atas dan ke bawah itu masih bisa terlihat dengan baik. Jadi itu termasuk normal, Pak. Nah, jadi untuk pada pemeriksaan ini itu dapat disimpulkan bahwa terjadi gangguan pada mata kanan Bapak. Mungkin hal ini memang disebabkan karena Bapak pernah mengalami kecelakaan atau benturan sehingga lebih mempengaruhi pada mata kanan Bapak. Baik. Untuk pengobatannya sendiri nanti ambil di depan, Pak. Untuk saran saya silakan Bapak untuk istirahat lebih banyak dan jangan memaksakan mata Bapak untuk bekerja lebih keras. Baik. Untuk itu silakan Bapak mengambil nanti obatnya di depan, Pak. Apakah sejauh ini ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, Pak? Tidak ada. Baik. Mungkin sekian, Bapak. Apabila nanti ada permasalahan yang lebih serius, silakan datang kemari, Pak. Terima kasih, Bapak.